Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas digital marketing, kita akan membahas atau menjelaskan marketplace and e-commerce. Sebelum itu perkenalkan saya Haryanto NIM 19602011046. Saya akan membahas apa itu marketplace. Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. Jadi, situs web marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat penjualan dan fasilitas pembayaran. Dengan kata lain, bisa dibilang marketplace adalah departemen store versi online. Yang selanjutnya ada jenis-jenis marketplace. Pada umumnya terdapat dua jenis kerjasama di situs marketplace Indonesia, yaitu marketplace murni dan konsinyasi. Berikut penjelasan detailnya. Yang pertama ada pasar murni. Hanya kerjasama marketplace adalah ketika situs marketplace menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual berkewajiban menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan marketplace. Contoh marketplace Indonesia yang populer dengan jenis kerjasama pertama adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Belanja, dan Blibli. Beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee, Singapura, Lazada, Singapura, JD.id, Tiongkok, Amazon, Amerika Serikat, dan Rakuten, Jepang. Yang kedua pasar konsinyasi. Jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi atau istilah mudahnya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs marketplace, maka perlu menyediakan informasi produk dan detail ke pihak marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsinyasi adalah Zalora. Contoh marketplace lain yang menggunakan jenis kerjasama ini adalah Beribenka. Pihak situs marketplace akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya, di jenis kerjasama pembeli tidak dapat melakukan penawaran harga karena semua alur yang ditangani oleh situs marketplace. Perbedaan mendasarnya terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di marketplace terjadi langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan konsinyasi semua alur transaksi langsung ditangani situs marketplace. Sebelum saya melanjutkan lebih baiknya perkenalkan saya Didik Suminto 196020111032. 5 contoh marketplace terbesar di Indonesia. Yang pertama Tokopedia. Tokopedia adalah marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari tahun 2009. Usia ke-10-nya Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 137.200.900. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya valuasi marketplace ini sudah mencapai lebih dari $1 miliar Amerika. Di posisi kedua ada Bukalapak yang juga menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada 2010 di Bandung, Jawa Barat. Marketplace ini berhasil mengumpulkan 115.256.600 pengunjung per bulan pada awal 2019. Yang ketiga Shopee. Shopee adalah marketplace asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Setelah 4 tahun sejak ekspansi Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74.995.300. Marketplace yang berada di bawah si grup ini mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatifnya yang melibatkan selebritas internasional seperti Blackpink. Yang keempat Lazada. Lazada tampaknya mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan pasar lainnya. Awal 2018 Lazada adalah marketplace dengan pengunjung terbanyak. Sayangnya pada 2019 Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.044.500 per bulan. Dan yang terakhir Blibli.
Blibli adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32.597.200 per bulan. Perkenalkan saya A. Govirin NIM 19602011006. Saya akan melanjutkan teman saya apa itu e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Karena pengertian e-commerce tersebut, ada kemungkinan kerjasama tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-niaga yang digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Jenis dan contoh e-commerce. 1. Business to business. B2B, jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Contoh e-commerce ini adalah Electronic City dan BIS. 2. Business to consumer. B2C, dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Contoh e-commerce ini adalah Lazada dan Blibli. 3. Consumer to consumer. C2C, pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Contoh e-commerce ini adalah OLX, Tokopedia dan Kaskus. 4. Consumer to business. C2B, berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang desainer grafis, misalnya, menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Contoh e-commerce ini adalah freelancer dan Upwork. 5. Business to public administration. B2A, model e-commerce yang mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Contoh e-commerce ini adalah Kle dan Asela. 6. Consumer to public administration. C2A, jenis e-commerce yang sedang berjalan seperti C2B. Namun, transaksi yang dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Dan saya Hoairul Hanafi NIM 19602011060. Selanjutnya ada perkembangan e-commerce di Indonesia. Industri e-commerce berkembang sangat pesat di Indonesia belakangan ini, bahkan negara kita berada di puncak 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Pada tahun 2018 sendiri, e-commerce di Indonesia memiliki pertumbuhan 78%. Dari angka pertumbuhan tersebut, 17,7% diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan alas kaki adalah 11,9%, sedangkan 10% berasal dari kosmetik dan produk kesehatan. Nilai dari statistik tersebut, memiliki sebuah situs e-commerce tentunya akan sangat menguntungkan, baik bagi Anda yang sudah memiliki bisnis maupun yang baru akan memulai. Apalagi, e-commerce menawarkan banyak manfaat. Manfaat e-commerce. 1. Jangkauan yang luas. 2. Tidak dibatasi oleh waktu. 3. Biaya yang murah. 4. Tidak perlu stok barang sendiri. 5. Kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. 6. Mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. 7. Kerja dimanapun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.